you like that? I think I'd like that very much. Berkat teknologi canggih, astronot tetap bisa bersama dengan keluarganya di bumi. Saat fisiknya berada di luar angkasa, kesadarannya bisa kembali ke bumi dan beraktivitas bersama keluarganya memakai sebuah tubuh buatan. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video hari ini saya akan ceritain alur dari seri antologi Black Mirror Season 6 episode 3 Beyond the Sea. Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Di dimensi alternatif di tahun 1969, dua astronot menjalani misi ke luar angkasa yang berlangsung selama 6 tahun. Mereka adalah Cliff dan David. Berkat kecanggihan teknologi, mereka dapat memindahkan kesadarannya ke sebuah tubuh buatan yang berada di bumi. Jadi saat tidak ada keperluan di pesawat luar angkasa, fisik mereka akan tidur di sebuah mesin dan kesadaran mereka akan kembali ke bumi, menjalani kehidupan seperti biasa bersama keluarganya. Tapi namanya juga tubuh buatan, mereka nggak bisa makan dan minum. Cliff memiliki seorang istri bernama Lana dan seorang putra bernama Henry. Mereka pindah rumah ke area pinggiran. Lana yang suka bersosialisasi ingin mengadakan pesta kecil sambil berkenalan dengan para tetangga, tapi Cliff tidak setuju. Ia lebih suka suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Cliff lebih sering menghabiskan waktu mengerjakan pekerjaan di sekitar rumah. Sementara itu David adalah seorang pria yang sangat mencintai keluarganya. Istrinya bernama Jessica dan mereka memiliki 2 orang anak. David bersikap sangat mesra ke istrinya. David juga sangat ramah ke orang lain. You're David Ross? I believe I am. You are so real. It's incredible. So, up there, are you, sleeping right now? It's a kind of sleep. Henry was wondering how long till dinner. Suatu malam tiba-tiba ada masalah di pesawat luar angkasa. David dan Cliff kemudian terpaksa kembali ke tubuh mereka di pesawat luar angkasa dan bangun. David adalah astronot yang tugasnya mensupervisi Cliff dari dalam, dan Cliff yang bertugas memperbaiki yang rusak di bagian luar pesawat. Some sort of minor impact, probably just debris. There is a crack in the solar coating. Let's get to it. I'll see you Friday. Have a good week. You too. Setelah berhasil diperbaiki, David dan Cliff pergi ke ruangan mereka masing-masing untuk tidur, dan kesadarannya kembali ditransfer ke tubuh buatan di bumi. Di saat tengah malam di rumahnya, David mendengar ada suara aneh. Ternyata 4 orang asing menerobos masuk ke dalam rumahnya. Mereka adalah sekelompok orang yang membenci teknologi manusia buatan. Mereka kemudian mengikat David dan memaksanya melihat bagaimana seluruh keluarganya dibunuh. Kemudian tubuh buatan David pun dihancurkan. Kesadaran David otomatis kembali ke tubuh aslinya di luar angkasa. Ia bangun dan mencoba kembali mentransfer kesadarannya, namun tidak berhasil karena tubuh itu telah rusak. Sekarang David tidak bisa lagi kembali ke bumi dan hanya bisa diam di luar angkasa. I'm telling you to get out of my house. You gonna bash your friend Kappa's brains in your beautiful room here? A man sleeps in the sky while his mechanical image walks the earth. Let's see what's inside your hand. You are nothing natural, my friend. And the machine man will watch with his heart screaming 1,000,000 miles above us. Cliff mendapat kabar mengenai David dan segera kembali ke pesawat. Di sana ia melihat David yang telah berubah menjadi pria yang hancur dari dalam. Saat itu Cliff sempat berusaha mendekati David untuk menghiburnya. Namun David menolak. David pun berubah menjadi penyendiri, pendiam, dan menunjukkan tanda-tanda kemungkinan ingin mengakhiri hidupnya. David, it's me. I'm so sorry. I said get out of here! He told me to get out. I can't even imagine. Bastards even destroyed his replica. They made these while we were still back down here. Now it's just not possible. 2 years down on the mission. Another 4 to go. It's a 2-man ship. Relies on the both of us. I can't reach him and I don't know what to do. Cliff pun menceritakan keadaan David kepada istrinya Lana. Lana menyarankan agar Cliff meminjamkan tubuh buatannya kepada David agar David dapat berjalan-jalan di area pepohonan di rumah mereka dalam masa berkabungnya itu. Mungkin itu akan dapat membantu David kembali pulih. Cliff pun setuju.
What if you let him use your link? It'd be strange for you and Henry. Henry doesn't need to know. Even asking could be a kindness. I was talking with Lana, and we both feel that you could use a break. There's a forest out back, a couple streams for fishing. Would you like that? I think I'd like that very much. David menyambut baik niat baik Cliff dan Lana. Ia pun memakai tubuh buatan David dan berjalan-jalan di area pepohonan ditemani oleh Lana. Di sana David pun menangis dan Lana berusaha menenangkannya. How should I speak to him? Just let him take in the air. You ready? Hello. Hi. Would you like to see the forest? Yes. He likes you. You're so clear. Setelah kembali ke pesawat luar angkasa, David berterima kasih kepada Cliff. Ia pun kemudian menggambar rumah Cliff dari ingatannya. Melihat gambar itu, Cliff pun terkesan. David kemudian mengatakan kepada Cliff bahwa dia ingin membuat lukisan rumah Cliff sebagai rasa terima kasihnya. David berharap Cliff mengizinkannya kembali memakai tubuh buatannya selama 1 jam setiap minggu untuk membuatkan lukisan itu. Meski awalnya agak keberatan, Cliff dan Lana akhirnya menyetujui ide David. Your place is beautiful. Glad you enjoyed it. How was it? I was sat out by the old tree. The poor man, he wept like a child. Feels like that really worked. Seems a little lighter now. Let me show you something. Drawing helps. You did this from memory? This is quite something. If you guys could maybe get me a canvas and some oils, I could paint you something like this for your home. Let me think it over. Okay, 1 hour. Once a week while I'm doing the physical. Everything you need? I think we got your whole list. Cœur et chaque jour, quand on a que l'amour, canon et rien qu'une chanson. Saat kehabisan bahan untuk melukis, David membujuk Lana agar membawanya ke kota untuk membeli bahan yang dibutuhkan. Di toko, penjaganya menyangka Lana sedang bersama Cliff dan membicarakan David yang telah kehilangan keluarganya dengan cara yang tragis. You think Cliff would mind we borrow his car? Hey, I want to check the bookstore out a moment. Are you Cliff Stanfield? Yes, What do you call it? replica. So sorry to hear about what happened with your co-pilot, Mr. Ross. How is he doing? He's holding up. Sepulang dari kota, David mengajak Lana berdansa. Namun saat itu David mulai bertindak lebih dan Lana menolaknya. Putra Lana, Henry, mengetahui gerak-gerik David dan membencinya. Dia pun mencoret lukisan yang sedang dibuat David. Mengetahui itu, David pun memukul Henry. Lana pun marah kepada David dan mengusirnya. David pun terpaksa kembali lagi ke tubuhnya di luar angkasa. Saat Cliff kembali ke bumi, Lana membujuknya agar jangan meminjamkan lagi tubuh buatannya kepada David. Cliff mengira Lana hanya marah karena David memukul Henry. Cliff berpendapat bahwa Henry telah berbuat keterlaluan dan memang pantas untuk dihukum. You come here, you confuse me? He won't know. Stop. That man is no match for you. Everything okay? All fine. The boy needs keeping in line. You know Henry can be a terror. Let's just let him finish the painting. I will come up with something. An excuse. Lana, listen. Your things are set up in the barn. Lana, please. I'm taking Henry to the pool. Suatu saat ketika Cliff memasuki ruangan David di pesawat, ia menemukan gambar istrinya tanpa busana. Cliff pun marah dan memukul David. What's up? She's so beautiful. Saat itu David pun berkata bahwa dirinya sekarang tak memiliki apapun, sedangkan Cliff memiliki segalanya namun tidak bersyukur. I don't have anything. I've got nothing. You have got it all. And you don't even care. Your wife is a lonely woman. Unappreciated. Untouched.
Saat Cliff kembali ke bumi, Lana pun memberitahukan semuanya mengenai tingkah laku David kepadanya dan bagaimana perasaannya sendiri. I swear on my life, on Henry's life, nothing happened. You think so? You're lonely. All the time you're here, I'm lonely. Oh no, he didn't touch me, but I wished he did. I wanted to apologize. For a moment, it felt like my husband was back. Nothing happened with Lana. I'd like to apologize to her in person. You know, she told me that your visits offend her. She won't have you anywhere near her. That you offend her. You will not see or speak to her ever again. She is mine. Saat Cliff kembali ke bumi, tiba-tiba kemudian ada peringatan dari pesawat luar angkasa. Seperti biasa, David akan berada di dalam pesawat, sementara Cliff di luar pesawat memeriksa kerusakan. Namun tak ada satupun kerusakan yang ditemukan oleh Cliff. Saat ia memanggil David, tak ada yang menyahut. Cliff pun kembali ke pintu pesawat sambil terus memanggil David. Cliff mulai panik saat itu, namun kemudian David pun muncul dan membantu Cliff masuk kembali. David beralasan bahwa dia baru saja buang air. Small impact a few minutes ago. Coolant tubing took a hit. It's leaking pretty bad. No visible signs of damage. David, you sure it's coolant 4? David! Where the hell are you? Bathroom? Where's my tag? My tag. What did you do? Cliff kembali ke ruangannya mentransfer kesadarannya ke bumi. Namun di sana ia menemukan kehororan yang mengguncang jiwanya. Tubuh buatannya dilumuri oleh darah. Seluruh rumahnya dipenuhi darah dan di sana ia pun menemukan jasad istri dan anaknya. Cliff kemudian kembali keluar angkasa dan keluar dari ruangannya. Ia melihat David telah menunggunya dan menyodorkan sebuah bangku untuknya. Dan film pun berakhir. Di akhir kita nggak tahu gimana caranya David membunuh Lana dan Henry, tapi pastinya sadis banget dilihat dari darah yang ada di mana-mana. Dan David seperti ingin mengambil lagi kehidupan lamanya tapi dari Cliff. Dan saat dia gagal, dia malah melenyapkan keluarga Cliff dan membuat Cliff menjadi sama seperti dirinya. Gimana menurut kalian? Nah, sekian teman-teman cerita hari ini. Makasih udah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu punya request film, boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!